Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 9 bab 3. Nah, untuk video ini adalah part 3 atau bagian ketiga, karena untuk bagian 1 dan bagian kedua sudah ada di video sebelumnya di channel YouTube ini. Baik, langsung saja. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Ada beberapa fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada demokrasi parlementer tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dan selanjutnya ada demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Kita akan bahas satu persatu beberapa fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah demokrasi parlementer tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 atau yang dikenal dengan UUD RIS, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden itu hanya sebagai simbol atau lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS atau Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Nah, pada masa pemberlakuan UUDS 1950 ini, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut akhirnya menimbulkan silih berganti kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai itu mementingkan kepentingan partai dan golongannya saja. Nah, hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan di Indonesia ini dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden. Dekret Presiden yang isinya adalah yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau DPAS. Nah, dengan dikeluarkannya dekret Presiden ini, maka demokrasi parlementer pun berakhir. Selanjutnya akan kita bahas adalah fase pelaksanaan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Dalam periode ini itu sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Presiden dan DPR itu berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan berbeda. Terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Nah, maka dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Karena terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, maka menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana puncaknya itu adalah terjadinya perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan gerakan G30 SPKI. Pemusatan kekuasaan tadi menyebabkan beberapa penyimpangan tersebut. Yang pertama ini adalah Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan itu pada tahun 1960. Dan Presiden membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong pada tanggal 24 Juni 1960. Penyimpangan selanjutnya yaitu pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 /MPRS /1963. Penyimpangan politik luar negeri terjadi di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Selanjutnya penyimpangan terjadi, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang jelas-jelas sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia itu yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan tersebut akhirnya membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan negara yang tidak stabil itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan istilah Tritura. Nah, 3 tuntutan rakyat ini yang pertama itu adalah isinya adalah bubarkan PKI. Yang kedua itu adalah bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga adalah turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Itu adalah 3 tuntutan rakyat pada saat itu. Tuntutan rakyat ini itu mendapat tanggapan dari pemerintah, ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada saat itu. Tidak lama kemudian masa kepemimpinan negara itu beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal itu pada yang dikenal dengan masa Orde Baru ketika pemimpin berganti menjadi Presiden Soeharto. Baik, selanjutnya kita akan membahas fase pelaksanaan demokrasi yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Nah, masa ini disebut dengan pemerintahan Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru ini bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Nah, keunggulan tersebut antara lain yang pertama ini ada mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan.
Yang kedua, keunggulan dari demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD ini adalah mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Keunggulan selanjutnya adalah lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan yang masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Selanjutnya kebebasan bicara itu dibatasi, praktek demokrasi itu terasa semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah semata. Maka muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada saat itu yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada saat itu, kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Fase pelaksanaan demokrasi selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah pada dasarnya itu demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Meningkatkan kembali peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari lembaga negara tersebut yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga tersebut. Oke, itu tadi adalah fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan, itu adalah sistem parlementer. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana parlemen itu memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri. Lalu parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial ya, di mana sistem parlemen itu dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlementer itu biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan itu dipegang oleh perdana menteri, sedangkan penunjukan kepala negara itu hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ini adalah ciri-ciri dari sistem parlementer. Yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Selanjutnya, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara itu adalah presiden atau raja atau sultan atau kaisar. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Setelah kita bahas parlementer, sekarang kita bahas itu adalah sistem semi parlementer. Nah, sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Maka hal itu berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahannya itu adalah semi parlementer. Nah, ini adalah sistem semi parlementer. Yang pertama itu adalah menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi oleh presiden, selanjutnya adalah kabinet dibentuk oleh presiden,
Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem selanjutnya akan kita bahas di sini adalah sistem presidensial. Sistem presidensial ini merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif itu dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rothschild, pemerintahan presidensial itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada presiden, yang dipilih rakyat itu memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua menurut Rothschild ini adalah presiden dengan Dewan Perwakilan itu memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, tidak ada itu status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, dalam sistem presidensial ini, presiden itu memiliki posisi yang relatif kuat. Tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan dari partai politik atau dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden itu bisa dijatuhkan. Bila presiden dijatuhkan atau diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden itu yang akan menggantikan posisinya sebagai seorang presiden. Ciri-ciri pemerintahan presidensial itu diantaranya yang pertama, presiden itu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden itu diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Ciri-ciri pemerintahan presidensial selanjutnya yang keempat itu adalah menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Ciri yang kelima itu adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, lebih lanjut lagi itu dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 17 ayat 1 mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Selanjutnya ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di ayat ketiganya, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Di ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur dalam undang-undang. Nah, maka dari pasal-pasal tersebut itu sangat jelas bahwa Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya. Itu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Yang kedua itu bahwa Indonesia itu pemerintah itu berdasarkan atas sistem konstitusi. Selanjutnya itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Selanjutnya prinsip selanjutnya itu adalah bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Prinsip pemerintahan selanjutnya dalam pemerintahan presidensial ini adalah kekuasaan tak terbatas. Selanjutnya menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Baik, itulah materi untuk video kali ini.
Untuk bab 3 itu memang materinya cukup panjang. Ini part 3, berarti akan ada part selanjutnya, part 4 itu adalah part terakhir untuk bab 3. Karena jika kita sambung di video ini maka akan terlalu panjang videonya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.